warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Dinda Putri Adibi. Nama saya Radita Sastina Salagi. Nama saya Isnari Mentamani. Saya Nurati Jamalutu. Di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertanyaan yang telah kami diskusikan. Apa Indonesia sudah bisa dianggap sebagai negara demokrasi? Ya, Indonesia saat ini telah menjadi negara demokrasi, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Mengapa sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dalam kehidupan kita sangat penting? Karena kehidupan demokrasi adalah kehidupan masyarakat, seperti meningkatkan rasa kasih sayang antara sesama warga masyarakat. Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi itu? Sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik dan dasar sistem perwakilan. Jadi kesimpulan dari sistem pemerintahan sebagai demokrasi Pancasila ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara itu serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dan perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Ini kita membahas sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila. Nah, saya mau bertanya, apa itu sistem pemerintahan? Nah, saya membaca di media, sistem pemerintahan adalah sistem yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara pemerintahan, sama halnya terhadap bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Begitulah yang saya baca di media dan sebagian saya rangkum dari buku. Nah, saya mau juga bertanya juga, mengapa harus ada sistem pemerintahan? Menurut saya, sistem pemerintahan sangat penting bagi setiap negara. Karena apapun sistem yang digunakan menjadi panduan pemerintahan dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri. Saya mau bertanya kepada Zidah lagi. Bagaimana cara menerapkan sistem pemerintahan di Indonesia? Indonesia saat ini mengandung sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balances. Diperlukan ketentuan itu tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlakukan langkah penjemuran, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem merupakan sekumpulan bagian dari yang dilengkapi dengan fungsi. Sistem juga diartikan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sementara itu, pengertian pemerintahan adalah prinsip yang membentuk suatu dan kesatuan. Sementara itu, pengertian pemerintahan adalah prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok satu sama lain dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Pemerintah merupakan fungsi politik dalam ketatanegaraan. Bentuk-bentuk demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan.
Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanakan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara, misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial dan parlementer. Nah, sistem presidensial merupakan sistem menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dari rakyat. Sistem ini, eksekusi kekuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah kepala negara. Presiden adalah penguasa sekaligus pemimpin dan simbol kepemimpinan negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan Indonesia. Dan sistem parlementer, yaitu sistem yang merupakan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif, head of government, adalah berada di tangan seorang perdana menteri, sedangkan kepala negara berada pada seorang ratu. Misalnya di negara Inggris, atau ada pula menjadi presiden misalnya di negara India. Selain bentuk demokrasi, sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa yang dipahami atau yang saya terapkan tadi. Nah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Ajija. Beberapa sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip falsafah negara, seperti satu, demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu bebas. Oleh karena itu, dalam suatu sistem demokrasi, kebebasan individu sangat sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Oke, saya akan melanjutkan demokrasi satu partai dan komunisme. Bentuk demokrasi ini secara umum dilaksanakan di negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lain-lainnya. Bahasa formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesengajaan kelas yang semakin besar dan masyarakat. Akhirnya sistem kapasitas yang menguasai negara, dalam hal ini masih mengembangkan pemikiran sistem demokrasi. Ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.